Jika melihat bumi dari stasiun luar angkasa internasional pada malam hari, kamu akan bisa melihat lampu kota dari ruang angkasa. Sebesar itulah pengaruh kita sebagai spesies. Ada kota multikultural besar di seluruh dunia. Kita membangun gedung-gedung yang sangat tinggi sampai hampir tak terlihat. Kota-kota dipenuhi bangunan tinggi untuk dihuni ribuan orang. Tapi tunggu, apa ini? Kera yang sangat cantik. Kamu sedang apa di sini, kawan? Kamu mau pisang itu? Ya, kelihatannya enak. Hati-hati, jangan jatuh dari pohon itu. Ups, ya ampun, alam terkadang bisa sangat kejam. Dia pasti tak menduga akan menjadi sarapan singa. Apa? Tidak ada manusia. Kemana semua orang? Sepertinya saat kera itu jatuh dari pohon, dia menciptakan rantai kejadian yang menyebabkan manusia tidak pernah ada di bumi. Aku tahu ini, kita pasti berada di dunia paralel. Mari kita maju ke beberapa tahun kemudian, seperti apa rupa bumi? Manusia telah mengubah sekitar 50% atau lebih permukaan bumi. Jadi, tak akan ada kota atau pemandangan yang tadinya dibentuk oleh kita dalam realitas ini, tak ada sentuhan manusia sama sekali. Kini, bumi seperti surga hewan. Hewan ada di mana-mana. Hewan-hewan yang sebelumnya hanya terlihat di Afrika ini, kini ada di seluruh benua. Ada singa yang berkeliaran bebas di Amerika. Oh, lihat, di Eropa ada badak, gajah, serigala. Wah, mus juga. Bahkan beruang pun ada di sini. Karena tidak ada manusia yang menghuni sebagian besar ruang bumi, kini mamalia bebas ada di mana-mana. Iya, kamu tahu, mamalia selain kita, hewan-hewan itu juga sangat beragam. Bumi telah menjadi seperti perluasan Afrika yang kita kenal sekarang dalam hal spesies hewannya. Kamu bisa melihat mamalia besar juga, kungkang raksasa, harimau saber-tooth, dan bahkan mastodon kini berkeliaran di bumi seperti zaman dahulu. Bumi kita tidak seperti ini karena manusia mengambil banyak ruang yang tersedia dan memenuhinya dengan bangunan-bangunan. Misalnya, alasan ada begitu banyak jenis hewan di Afrika di dunia kita bukan hanya karena benua itu cocok untuk pertumbuhan hewan, namun kebanyakan karena kita tak begitu aktif di sebagian besar benua tersebut. Para leluhur kita punya andil atas kepunahan mamalia besar. Zaman es bukan satu-satunya penyebab kepunahan itu. Di bumi kita, manusia adalah makhluk cerdas. Bagaimana kalau di planet ini? Seperti yang kamu tahu, seleksi alam adalah penyebab evolusi. Hal ini dipadukan dengan mutasi yang bisa kita amati dalam beberapa spesies, menunjukkan bahwa tanpa manusia di bumi pun ada kemungkinan makhluk cerdas berkembang. Jadi, sekarang primata adalah makhluk dominan. Atau mungkin meerkat telah berevolusi menjadi spesies dominan. Iklim di planet ini juga lebih dingin daripada di bumi kita, itu karena tidak ada gas-gas rumah kaca. Menurut NASA, tren pemanasan global sekarang kemungkinan adalah akibat dari aktivitas manusia sejak tahun 1950-an. Ini berarti level gas rumah kaca yang meningkat di atmosfer adalah penyebab bumi memanas. Disebut gas rumah kaca karena cara kerjanya seperti rumah kaca yang memerangkap panas. Sinar matahari memasuki rumah kaca melewati atmosfer, tapi panas dari matahari tidak meninggalkan atmosfer kita karena rumah kaca itu. Sebenarnya itu bagus, karena jika tidak, kehidupan di bumi akan mustahil ada. Tapi karena sekarang jumlahnya terlalu banyak, gas rumah kaca membuat bumi menjadi lebih hangat dari yang seharusnya. Mari kembali ke bumi paralel kita. Di laut, Great Barrier Reef di Australia masih utuh. Dan itu masih menjadi sistem karang terbesar, juga organisme hidup terbesar di planet itu, seperti di planet kita. Bumi baru ini juga dipenuhi pepohonan dan rimbun sekali. Tumbuhan hijau ada di mana-mana, segala jenis pohon ada dan menjadi habitat berbagai hewan. Dan karena tak ada penggundulan hutan, paru-paru dunia yakni hutan hujan Amazon bisa berkembang dan terlihat lebih hidup serta hijau. Tapi, bagaimana jika manusia muncul di bumi ini sekarang? Mungkin tahun ini atau tahun sebelumnya. Mereka jelas tak akan menjadi spesies dominan dan mungkin akan kesulitan pada awalnya. Evolusi dan proses pembelajaran akan berjalan lambat sampai mereka berada di puncak. Mereka harus beradaptasi dengan rumah baru mereka. Dalam realitas kita, ini akan seperti kembali ke 130.000 tahun lalu, ke zaman manusia modern atau Homo sapiens baru saja muncul. Pada saat itu, manusia bukanlah hal baru. Satu-satunya hal baru dari manusia adalah mereka berevolusi menjadi Homo sapiens. Kita tidak diturunkan dari pesawat antariksa ke bumi atau semacamnya, tapi di realitas paralel ini, itulah yang terjadi. Sekelompok manusia diturunkan dari langit ke bumi.
Kini, mereka harus mempelajari semuanya dari awal. Mereka harus mencari tahu cara bertahan hidup dan berkembang di lingkungan baru mereka. Mereka harus berburu makanan sendiri dan mengambil apa yang bisa mereka dapat dari planet ini. Seperti yang kita lakukan 130.000 tahun yang lalu. Manusia-manusia baru ini nomaden. Mereka tak bisa menetap di satu tempat karena harus menjelajahi dan memahami lingkungan sekitar seperti hewan yang ada di sekeliling mereka. Saat kelompok mereka semakin besar, mereka berpisah menjadi kelompok-kelompok kecil guna mencari tempat baru yang cocok untuk membangun rumah atau bahkan tempat yang memudahkan mereka untuk bertahan hidup. Karena sudah lama tiba di bumi baru ini, mereka sudah menjelajah dan merasa lebih nyaman di lingkungan baru mereka. Alat mereka pun jauh lebih maju dan bangunan seperti rumah, contohnya pondok, akhirnya mulai bermunculan. 50.000 tahun yang lalu, kita mengembangkan bahasa. Manusia-manusia ini juga mengembangkan bahasa sendiri karena mereka harus berkomunikasi dengan sesamanya secara lebih baik. Dengan bahasa, mereka menjadi semakin tertata dan bisa membuat rencana yang lebih baik untuk masa depan mereka. Serigala adalah leluhur semua anjing dan ada 2 teori yang menunjukkan bagaimana awalnya hewan liar itu menjadi teman baik manusia. Satu teori mengatakan, manusia zaman dahulu entah bagaimana bisa menangkap anak serigala dan memeliharanya, lalu seiring waktu, perlahan manusia mendomestikasi serigala. Teori lain menyatakan bahwa serigala sebenarnya mendomestikasi diri sendiri. Hal ini disebut keberlangsungan hidup makhluk yang paling ramah. Karena serigala dan manusia adalah pemburu, serigala mungkin juga tahu bahwa mereka punya keuntungan jika berada di dekat manusia daripada bersaing langsung dengan mereka. Ada serigala yang menakutkan dan agresif terhadap manusia. Ada juga yang lebih ramah dan itu mungkin membuat mereka punya akses ke persediaan makanan para pemburu. Seiring waktu, perilaku manusia modern pun mulai muncul. Rumah permanen mulai bermunculan di tempat yang menguntungkan manusia. Mungkin di samping sungai atau di tempat yang tanahnya subur. Dengan begini, mereka juga bisa menjadi petani dan mengembangkan pertanian. Begitu mereka menetap, komunitas mulai bermunculan juga. Karena manusia adalah makhluk sosial, wajar saja jika mereka tertarik ke satu sama lain. Tak lama kemudian, manusia ada di seluruh planet ini, menyebar di seluruh benua dengan komunitas dan keluarga mereka, begitu juga hewan peliharaan mereka. Lanskap planet ini berubah menjadi seperti yang ada di realitas kita untuk memenuhi kebutuhan manusia. Budaya berkembang, persaingan dimulai. Mereka mulai berusaha keras membuat berbagai pencapaian besar. Ribuan tahun berlalu, dan komunitas manusia ini mulai sangat mirip dengan yang ada di bumi kita sekarang. Namun, segalanya mungkin saja berbeda. Mungkin sudah ada makhluk cerdas yang menjadi saingan mereka, dan kemajuan mereka mungkin akan sedikit terhambat. Mungkin suatu masyarakat bisa muncul, tempat berbagai makhluk cerdas berbeda bisa hidup berdampingan secara damai. Saat kamu masuk ke kedai kopi, mungkin baristanya adalah seekor meerkat, mungkin kamu menyewa rumah milik gorila bersaudara, atau saat kamu pergi ke tukang cukur, mungkin yang akan memotong rambutmu adalah seekor primata yang memakai baju. Jika tidak, kemungkinan keadaannya akan berakhir sama dengan realitas kita. Manusia tak akan menjadi makhluk terbanyak di bumi, tapi jelas akan tetap menjadi yang paling berpengaruh. Belum lama ini, para astronom menemukan planet yang dinamai UCF-101. Jaraknya sekitar 33 tahun cahaya dari bumi. Wah, dekat sekali. Bakal jadi tetangga baru kita nih. Sebetulnya sih, objek luar angkasa ini cuma kandidat planet karena masanya belum diketahui. Tapi para astronom punya harapan besar. Objek yang digadang-gadang jadi planet ini sangat berbeda dari bumi. Karena cuma berjarak 2,7 juta kilometer dari bintangnya, UCF-101 berevolusi selama 1,5 hari. Suhu di permukaannya bisa mencapai 540 derajat Celcius. Yang lebih memukau, seluruh areanya kemungkinan diselimuti magma. Dan kalaupun pernah ada, atmosfer di UCF-101 sekarang sudah menguap. Nah, yang menggelitik justru ini. Bagaimana kalau bumi mengalami bencana dahsyat sehingga akan bernasib sama, panas membara, dan permukaannya diselimuti lapisan magma tebal? Apa manusia sanggup beradaptasi dalam keadaan seperti ini dan mendiami bawah tanah? Rasanya kok sulit dipercaya ya? Tapi para ahli yakin suatu saat nanti kita akan berubah jadi manusia penghuni bawah tanah yang sehat dan bahagia. Tentu saja, kehidupan kita akan sangat berbeda.
kita tak akan bisa melihat matahari yang bersinar. Tidak ada lagi perjalanan dengan pesawat, apalagi eksplorasi luar angkasa, kecuali kalau sudah ditemukan cara untuk meluncurkan roket dari bawah tanah. Tak akan ada lagi piknik di taman atau berjemur di pantai. Manusia harus membangun jaringan terowongan bawah tanah yang akan menghubungkan kota-kota besar. Di dunia baru ini, alat transportasinya kemungkinan berupa kereta super cepat dan mobil listrik tanpa suara. Setelah pindah ke bawah tanah, sudah pasti manusia akan menghadapi masalah fisik maupun psikologis. Pada awalnya, tempat tinggal baru kita akan terlihat gelap, tandus, pengap, dan muram. Untuk beradaptasi dengan kondisi hidup yang berat ini, kita harus mengubah desainnya. Rumah kaca, taman benderang dengan pepohonan dan ilusi langit, aroma serta suara yang kita tahu persis akan membantu kita membiasakan diri pada kehidupan baru ini. Setelah menetap di bawah tanah selama beberapa generasi, penampilan kita akan mulai berubah. Kulitnya pucat karena kekurangan sinar matahari, matanya besar dan lebih sensitif terhadap cahaya remang-remang, serta paru-parunya lebih besar. Memangnya, seberapa mungkin sih manusia bisa hidup di bawah tanah? Nah, coba dengarkan ini. Kamu mungkin membayangkan bagian dalam bumi sebagai massa batuan padat super besar yang terkompresi. Tapi sebenarnya tidak begitu. Massa ini punya celah yang sangat lebar. Air mengalir melalui retakan dan celah di lapisan terluarnya, yaitu kerak bumi. Sebagian dari aliran ini mencapai kedalaman hingga berkilo-kilometer. Dengan kata lain, lapisan di bawah permukaan bumi bisa saja mendukung kehidupan tumbuhan dan hewan. Jika hidup di bawah tanah, kita tidak akan kekurangan air bersih. Cadangan air di bawah permukaan tanah 100 kali lebih banyak daripada air di seluruh danau, sungai, dan rawa yang ada di permukaan bumi. Selain itu, air ini menyerap lewat tanah yang berfungsi sebagai pemurni. Namun, kita harus ekstra hati-hati untuk menjaga sumber airnya tetap utuh. Salah-salah, perkotaan di bawah tanah akan banjir dan berubah menjadi perangkap yang dipenuhi air. Hidup tanpa sinar matahari juga bukan perkara mudah. Tumbuhan tidak bisa bertahan hidup tanpa sinar ultraviolet dari matahari. Sinar ini sangat diperlukan dalam proses fotosintesis untuk mendapatkan nutrisi dari karbon dioksida dan air. Salah satu produk sampingnya adalah oksigen, zat yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Jadi, kalau tidak ada sinar matahari, maka tidak akan ada tumbuhan dan oksigen. Kita juga sangat memerlukan sinar matahari untuk membantu otak melepaskan serotonin. Hormon ini berfungsi meningkatkan mood dan membuat kita tetap fokus dan tenang. Berkat radiasi sinar ultraviolet B pada matahari, kulit kita bisa menghasilkan vitamin D. Vitamin ini berperan penting dalam memperkuat sistem imun serta membentuk tulang, gigi, dan otot yang sehat. Jadi, dalam kondisi hidup seperti ini, manusia harus menemukan pengganti sinar matahari. Untungnya, ada lampu LED yang bisa memancarkan panjang gelombang UV, sehingga menghasilkan cahaya yang sangat dibutuhkan manusia dan tumbuhan. Di dunia bawah tanah yang baru ini, tidak akan ada lapangan besar bermandikan cahaya matahari. Yang ada justru hamparan rumah kaca yang luas dengan lampu LED menyala dari langit-langitnya. Tumbuhan dan tanaman dialiri air daur ulang yang kaya nutrisi dengan mesin khusus. Di beberapa area yang berada di gua bawah tanah yang sempit, manusia tidak akan menggunakan rumah kaca, tapi semacam kotak kargo. Kotak ini akan dipenuhi dengan tumbuhan yang berjajar vertikal dan bolam LED berwarna biru dan merah. Sedangkan manusianya harus menyantap diet yang kaya vitamin D. Kita perlu banyak mengasup kuning telur, keju, ikan, bayam, kacang kedelai, dan sebagainya. Kalau makanan ini masih kurang, suplemen vitamin D pasti akan membantu. Tanpa sinar matahari, ritme sirkadian yang mengatur pola tidur kita akan terganggu. Saat terisolasi di suatu tempat yang gelap gulita, kita akan mudah tidur selama 48 jam berturut-turut. Itulah sebabnya, manusia yang tinggal di bawah permukaan bumi akan bergantung pada lampu buatan yang akan mengatur jam internalnya. Kita tidak akan menghadapi masalah dengan listrik karena bisa diproduksi dengan bantuan panas bumi. Inilah yang disebut energi geotermal, berasal dari kata geo yang berarti bumi dan term yang berarti panas. Energi ini bisa dihasilkan dari batu dan air panas. Planet kita terdiri dari beberapa lapisan, mirip bawang lah ya. Lapisan terdalamnya berupa inti padat yang berdiameter 2400 km dan terbuat dari besi. Kemudian, ada lapisan luar yang mengelilinginya. Tebalnya mencapai 2250 km
dan sebagian besarnya berupa besi dan nikel cair. Lapisan berikutnya adalah mantel. Meskipun banyak orang mengiranya sebagai lava, mantel bumi sebenarnya batu. Suhunya sangat panas, sehingga batu ini mengalir seperti aspal jalan. Suhu di inti bumi mencapai 6.000 derajat Celcius, 1.000 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu di permukaan matahari. Mantel bumi juga sangat panas, 4.000 derajat Celcius di dekat intinya, dan 200 derajat Celcius di bagian terluarnya. Wah, pantas saja manusia tidak akan kesulitan untuk mengubah panas ini jadi energi listrik. Tapi kan, inti planet kita sangat panas, jadi manusia tidak akan bisa membangun kota terlalu dalam di bawah bumi. Semua area yang bisa dihuni kemungkinan besar terdapat di dekat permukaan bumi. Bagian terluar bumi yaitu kerak bumi mirip seperti kulit telur rebus. Bagian ini terpecah menjadi bongkahan-bongkahan super besar bernama lempeng tektonik. Saat dua lempeng bertabrakan, gunung baru terbentuk dan celah bermunculan di dasar lautan. Lebarnya juga akan beragam dari 40 km di bawah benua hingga 8 km di bawah lautan. Pelan tapi pasti, bongkahan ini terus bergerak dan mengapung di mantel bumi. Maka, kota-kota di bawah tanah juga akan bergerak. Namun, sepertinya kita tidak akan merasakan gerakan ini. Wah iya, pada abad ke-17, manusia mulai meyakini kemungkinan adanya dunia lain di bawah planet kita. Gagasan ini bersumber dari teori bumi berongga yang menyatakan kalau setengah planet kita terangkat oleh berat permukaannya. Di bawah permukaan bumi terdapat area yang kosong. Matahari kecil menggantung di bagian tengah rongga tersebut, menciptakan lingkungan tropis nan nyaman di bagian dalam bumi. Lapisan ini bisa dimasuki melalui salah satu retakan di kutub selatan dan utara. Suatu ras dengan peradaban maju diyakini telah berdiam di bawah permukaan bumi. Makhluk ini hidup tentram selama berabad-abad, yang pasti bukan manusia. Teknologi mereka unik. Misalnya kendaraan terbang. Karena iklim di bawah sana lebih baik daripada di permukaan planet kita, ras ini jauh lebih kuat dan lebih sehat. Meskipun terdengar seperti plot di film sains fiksi, beberapa ilmuwan terkenal mendukung teori ini. Sebagian malah masih percaya ada dunia lain di dalam planet kita. Tapi kalau memang bumi berongga, tidak akan ada medan magnet dong. Angin surya akan menyingkirkan atmosfer dalam sekejap. Planet hijau kita terbengkalai dan tidak bisa dihuni seperti Mars. Planet kita punya medan magnet karena proses yang berlangsung di inti bumi yang tidak berongga. Logam cair terus-menerus bergerak di inti terluarnya menghasilkan arus listrik. Saat bumi berotasi pada porosnya, arus listrik ini membentuk medan magnet yang kuat. Sisi magnetosfer yang mengarah ke matahari sebesar 10 kali radius bumi. Dan sisi lainnya membentang di magnetotail sepanjang 200 kali dari radius bumi. Selama bertahun-tahun, pesawat antariksa Kepler telah menjelajahi ruang angkasa. Kepler meneliti lebih dari 150.000 bintang di seluruh galaksi. Misi ini bertujuan untuk mencari planet yang mirip dengan bumi. Siapa tahu kan jadi rumah kedua kita? Tapi kemungkinan hal ini cuma akan terjadi di masa depan, saat manusia mulai melakukan kolonisasi luar angkasa. Kepler berhasil menjalankan misinya dengan baik setelah menemukan banyak planet bumi super. Di tata surya kita nggak ada planet yang bisa dikategorikan sebagai bumi super. Sebagian ilmuwan berspekulasi planet ini kemungkinan tersembunyi di tepi tata surya kita, tapi belum ada yang bisa membuktikannya. Bumi super kedengarannya wah kan ya, tapi sebetulnya kecil banget kemungkinannya kalau ada planet lain seperti bumi. Di seluruh jagat raya ada banyak planet super. Julukan bumi super hanya disematkan pada planet yang beratnya antara 1 sampai 10 kali massa bumi. Ukurannya juga harus 2 kali planet kita, ia juga harus mendapat suplai energi dari bintang lain. Ya, begitulah kriterianya. Permukaan planet ini bisa saja berbatu atau bergas atau malah campurannya. Atmosfer, iklim, dan lanskapnya juga mirip, hanya saja ukurannya lebih gede. Bentuk kehidupannya juga berbeda, karena masanya naik, gravitasi di planet ini jadi lebih kuat. Di planet ini nggak ada gunung dan pepohonan yang menjulang, ukuran gunungnya lebih mini, dan kebanyakan pohon cuma bisa tumbuh setinggi bangunan 1 lantai. Manusianya juga lebih pendek, tubuh akan sulit tumbuh kalau gravitasi menekannya hingga 2-3 kali lebih kuat. Tinggi rata-rata manusia dewasa cuma 1 meter.
Populasi manusia di bumi saat ini hampir 8 miliar jiwa. Kota-kota besar sudah mulai sesak, tapi di bumi super, wilayahnya 2 kali lebih luas. Manusianya lebih mungil, kendaraan dan rumahnya juga lebih kecil, sehingga permukaan planetnya terasa lebih lapang. Udaranya lebih bersih, dan sebagian sisi planet ini belum terjamah sama sekali. Siang dan malam harinya berlangsung lebih lama daripada di bumi. Kalau sekarang hari Senin, berarti hari Selasanya baru akan dimulai 48 jam lagi. Tapi mereka nggak suka mager dan rebahan. Jam kerjanya lebih panjang sekarang. Akibatnya, mereka jadi kurang tidur, kurang istirahat, dan terburu-buru setiap kali pergi ngantor. Tapi kerennya, mereka jauh lebih kuat dan tahan banting. Orang biasa yang baru sampai di bumi super mungkin ngerasa sudah kayak ngangkat tas yang penuh dengan batu bata. Ototnya jarang dipakai untuk angkat beban. Saat tidur pun badannya terasa berat. Bagi orang yang belum siap, tekanan ini bisa merusak tulang dan otot mereka dan konsekuensinya nggak akan menyenangkan. Nah, setelah mendiami bumi super selama ribuan tahun, mereka telah berevolusi dan beradaptasi dengan kondisi baru. Di planet ini, tulang mereka sekuat besi. Mungkin mirip-mirip otot kawat tulang besinya Gatot Kaca ya. Tubuhnya memang kecil, tapi kekuatannya itu loh, super mantul. Sayangnya mereka nggak tahu kalau mereka kuat. Mereka mengira semua benda terasa berat. Pepohonan juga lebih kokoh dan kayunya lebih awet, sehingga perabotnya lebih susah dibuat. Berat sehelai kertas di bumi super bisa sampai 10 kalinya kertas biasa. Mobil penumpang rata-rata bisa seberat 2 truk damkar, 1 sendok teh pun jauh lebih berat dari barbel kecil. Tapi karena semua kendaraannya lebih berat daripada alat transportasi di bumi, kekuatan dan bahan bakarnya juga perlu ditambah supaya bisa ngebut. Untuk mengirim roket keluar angkasa, diperlukan sumber daya yang lebih besar. Bahan bakarnya juga nambah agar bisa melawan gaya gravitasi bumi super dan meninggalkan atmosfernya. Maka, pesawat luar angkasa juga perlu dibuat ringan. Kalau semuanya jadi berat dan padat, kamu malah akan ngerasa lemah. Tapi semisal nih, kamu jadi penghuni bumi super dan pengen banget terbang ke bumi, pasti kamu akan jadi manusia super deh. Dengan cuma mendekati sebuah mobil, lalu menaruh kedua tanganmu di bagasi, wuss, mobilnya langsung bergerak. Di gym, kamu juga bisa mengangkat semua beban. Cuma dengan satu pukulan, kamu bisa loh menjebol tembok beton dan kayu. Keren kan? Padahal tubuhmu kecil. Kakimu yang terbiasa dengan beban berat mulai terasa ringan. Mau melompati atap rumah? Gampang. Tinggal hap. Saat jatuh dari bangunan 2 lantai, tubuhmu nggak akan terluka. Kulitmu juga nggak akan lecet-lecet dan tulangmu bisa meredam efek jatuhmu. Di bumi, kamu menjadi superhero. Sayangnya, bumi super yang wah ini belum ditemukan. Kita belum benar-benar mempelajarinya. Bisa aja kan planet ini malah membahayakan manusia? Masanya nggak main-main loh. Dan pastinya energinya juga besar serta perlu dilepaskan. Andai kita hidup di bumi super, letusan gunung berapi akan sangat lazim. Gravitasi yang meningkat juga bisa meningkatkan aktivitas lempeng tektonik. Lanskap dan kulit planetnya nggak akan stabil. Bisa bayangin gempa bumi yang terjadi tiap hari? Kondisi seperti itu bisa meningkatkan kepekaan kita terhadap keseimbangan tubuh. Plusnya lagi, akan ada teknologi khusus untuk memperkuat fondasi rumah. Pergeseran lempeng tektonik yang sering terjadi akan memicu banyak tsunami dahsyat, lautan akan terus berubah bentuk, daratan dibanjiri air bah, dan dalam kondisi yang terus berubah-ubah ini, manusia nggak akan bisa mendirikan kota permanen agar hidup dengan nyaman. Selain itu, kalaupun manusia pernah ke planet ini, kita akan sulit menjauh karena kekuatan gravitasinya sangat tinggi. Benda-benda ruang angkasa yang terbang melewati bumi super kemungkinan akan jatuh ke permukaannya. Selain gempa dan letusan gunung berapi, akan ada banyak hujan meteor. Dan bukan hanya berupa batuan yang akan hancur di atmosfer, asteroid besar-besar akan terlempar dari jalurnya karena gravitasi di planet ini. Penghuninya harus membuat mesin yang bisa menghancurkan meteorit, tapi meskipun mereka berhasil, ratusan bongkah batuan luar angkasa masih akan jatuh di permukaan bumi super. Setelah semua bencana ini, kemungkinan besar mereka akan paham. Ternyata cuma ada satu bumi yang super keren. Mana lagi kalau bukan planet kita? Kemungkinan terburuknya, inti bumi kita akan mengeras, planet ini akan kehilangan perisainya. Badai matahari dan ledakan energi bisa menimbulkan masalah serius bagi manusia. Semua perangkat elektronik nggak akan berfungsi dengan normal, internet, pembangkit listrik, lampu lalu lintas, komputer, pesawat terbang,
Sebutin aja deh, untuk bertahan di tempat seperti itu, orang harus tinggal di bawah kubah besar. Ini akan mencegah radiasi dan meteorit menembusnya. Tapi banyak bumi super memiliki kondisi yang lebih sulit lagi. Misalnya, ada sebuah planet yang suhu udaranya begitu tinggi sehingga logam bisa menguap di sana. Tidak mungkin muncul bentuk kehidupan apapun di tempat seperti itu kan? Tapi, andai manusia berevolusi di sana, spesies kita tidak akan rentan. Bayangkan makhluk tertutup kulit yang lebih kuat dan lentur daripada bahan apapun di bumi. Bagi mereka, berjalan menembus api terasa biasa seperti menghirup udara. Penghuni planet ini mungkin akan mencoba mengambil alih planet-planet lain. Hal yang tidak tertahankan oleh mereka hanya suhu rendah. Angin hangat akan terasa seperti terpaan angin sedingin es bagi mereka. Ada bumi super lain yang mirip dengan yang ini. Planet ini menerima energi yang sangat banyak dari bintang terdekat. Karena ini, suhu di sana begitu tinggi sehingga bahkan molekul pun akan hancur. Di kedalaman antariksa, ilmuwan telah menemukan bumi super lain. Ukurannya 2,5 kali bumi dan tertutup air seluruhnya. Tidak ada sepetak tanah pun di sana dan planet ini berat. Karena itu posisinya agak condong ke samping dan ketika bumi super ini berputar pada sumbunya, air mengalir dari satu sisi ke sisi lainnya. Tsunami masif yang merusak adalah hal yang biasa terjadi di planet ini. Dan kalau manusia tinggal di sana, mereka akan lebih mirip hewan amfibi daripada manusia. Bumi super lain berjarak 6 tahun cahaya dari kita. Masanya 3 kali dibanding bumi kita, dan planet ini butuh sekitar 233 hari untuk mengorbit bintangnya. Planet ini hanya menerima 2% energi bintang itu, dan permukaan dunia ini adalah tempat gelap tertutup es. Salah satu planet menakjubkan di luar sana sepertinya cukup ramah dan berpotensi bisa dihuni. Seperti bumi kita, planet ini bersinar biru, tapi tampilannya menipu. Di bumi super ini, angin bertiup 7 kali kecepatan suara. Tapi bahaya utamanya adalah hujan kaca. Triliunan pecahan kaca akan mengubah apa saja yang menghalanginya menjadi serbu. Wah, enggak yang ini kau lewati aja. Kamu berada di sebuah planet indah dengan kondisi alam yang tidak biasa. Di sekitarmu, banyak orang berjalan-jalan di planet eksotis ini. Kuberitahu ya, ini adalah rumah baru kita. Umat manusia memutuskan sudah waktunya meninggalkan bumi, dan kini kita tinggal sangat jauh di galaksi lain. Apa yang terjadi dengan bumi? Tata Surya punya tanggal kedaluarsanya sendiri, 7,5 miliar tahun dari tahun 2020. Ukuran matahari bertambah besar, melahap planet demi planet, Merkurius, Venus, Bumi, tapi kondisi kehidupan di bumi sudah menyedihkan jauh sebelum ini terjadi. Dalam 4,5 miliar tahun, galaksi Bima Sakti akan mengalami kejadian luar biasa. Galaksi Andromeda akan menghantam galaksi kita dengan kecepatan sangat tinggi. Akibatnya, beberapa bintang akan jauh terlempar, sementara yang lain akan membentuk tata surya baru. Tapi kemungkinan besar, semua kehidupan di galaksi baru Milkomeda atau Milkdromeda akan lenyap. Itulah kenapa manusia harus berkemas, naik pesawat antariksa paling mutakhir, dan pergi ke ruang angkasa yang jauh untuk mencari rumah baru. Planet di alam semesta yang secara teori dapat ditinggali manusia tak terhingga jumlahnya. Salah satu syarat utamanya, planet tersebut harus mengorbit sebuah bintang di zona yang layak huni. Ini berarti suhunya harus memungkinkan air menjadi cair. Sistem bintang serupa ditemukan hampir setiap tahun dan yang baru-baru ini ditemukan adalah Proxima Centauri. Setidaknya ada 2 planet di sekitar bintang Katai Merah ini yang memungkinkan untuk dihuni. Tapi masalahnya, sistem ini berjarak 4,2 tahun cahaya. Saatnya membuka garasi dan memilih kendaraan yang bisa membawa kita sejauh itu. Dulu ada Saturn V, roket yang membawa manusia ke bulan. Kecepatannya bisa mencapai 30 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Walau saat ini kita memiliki teknologi yang lebih maju, seperti roket SpaceX Falcon Heavy, kecepatannya tidak jauh berbeda. Roket jenis ini butuh waktu sekitar 113.000 tahun untuk sampai ke bintang terdekat dari bumi. Masuklah lebih dalam ke garasimu dan temukan benda ruang angkasa buatan manusia paling cepat yang pernah ada, Parker Solar Probe. Kecepatan pesawat ruang angkasa ini hampir mencapai 750.000 km per jam dengan bantuan gravitasi matahari. Katakanlah kita bisa membuat roket secepat ini dengan peta bintang. Mari kita gambar diagram dan berhitung. Hasilnya 6.600 tahun.
Bagaimana dengan foton? Ini adalah partikel paling kecil yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Kamu pasti berpikir, bagaimana cara merakit pesawat yang dapat melaju secepat foton? Sampai sekarang, perjalanan secepat ini dapat dianggap mustahil. Hukum dasar fisika menyatakan bahwa tidak ada benda yang memiliki massa dapat melaju secepat ini. Energi dibutuhkan untuk mempercepat massa, dan untuk mencapai kecepatan cahaya, yaitu sekitar 300.000 km per detik, dibutuhkan energi yang tak terhingga. Itu pun masih terlalu lambat. Mendongak dan lihatlah matahari di langit. Benda itu terbilang cukup dekat dari kita, tapi butuh waktu agar cahayanya sampai ke bumi butuh 8 menit. Sama lamanya dengan membeli burger dari layanan drive-thru. Perjalanan ke bintang terdekat sekalipun akan makan waktu 4,2 tahun. Keburu jadi sarjana. Tapi kita mungkin telah menemukan cara untuk mencurangi hukum fisika dan melaju lebih cepat daripada cahaya. Teknologi warp, teknologi yang memanipulasi ruang dan waktu untuk melanggar hukum gerak. Dalam fiksi ilmiah, ini adalah sejenis bidang yang menyelimuti pesawat antariksa seperti gelembung atau cangkang dan memungkinkannya melaju melebihi kecepatan cahaya secara signifikan. Dan kita sudah memiliki teknologi serupa. Mirip sih, yaitu pendorong Alcubierre. Karena mustahil bergerak dengan kecepatan cahaya dalam ruang waktu yang normal, kapal harus bergerak dengan memampatkan ruang di depannya dan mengembangkan ruang di belakangnya. Jadi, bukan hanya kapalnya saja yang bergerak, tapi juga ruang waktu di dalam gelembung ini. Faktanya, ini akan memungkinkan pesawat antariksa bergerak dengan kecepatan berapapun, bahkan 10 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tapi untuk membelokkan ruang waktu, kapal harus berukuran sangat besar, yang artinya butuh energi sebanyak jumlah massa energi seluruh planet Jupiter. Namun pada simposium baru-baru ini, para ilmuwan mulai percaya ada secercah harapan. NASA berencana meluncurkan misi antar bintang di tahun 2069 untuk menjelajahi planet yang bisa dihuni di luar tata surya. Belum ada keterangan lebih lanjut soal misi ini, walau belum punya nama, misi ini akan didedikasikan untuk peringatan 100 tahun misi Apollo, pendaratan manusia pertama di permukaan bulan. Di dekat Pasadena, California, Amerika Serikat, sekelompok kecil ilmuwan dari Jet Propulsion Lab milik NASA berusaha keras mewujudkan misi ini. Dengan kalkulasi terbaru, mereka akhirnya bersorak, "Aha, ketemu!" Ternyata cincin di sekitar kapal yang diharapkan menciptakan apa yang disebut medan warp seharusnya tidak bulat sempurna seperti perkiraan sebelumnya. Harusnya lebih berbentuk seperti donat. Ini akan menyederhanakan desain dan konstruksinya. Berita baiknya, untuk menguji teknologi ini, pesawat seukuran wahana antariksa Voyager 1 saja sudah cukup. Tujuan para peneliti sekarang adalah untuk mencapai setidaknya 10% dari kecepatan cahaya dan meluncurkan probe ini ke Alpha Centauri. Dengan begini, untuk menempuh jarak 4,4 tahun cahaya, probe akan butuh waktu sekitar 44 tahun. Sebagai perbandingan, misi Voyager 1 yang diluncurkan pada 5 September 1977 dalam 43 tahun telah menempuh jarak sekitar 22,5 miliar kilometer dan sekaligus menjadi objek buatan manusia yang paling terpencil dan paling kesepian di alam semesta. Wahana ini telah lama meninggalkan batas tata surya kita dan bergerak semakin jauh di luar angkasa. Tapi yakinlah, para ilmuwan masih punya beberapa inovasi lagi di laboratorium rahasia mereka. Ada rumor bahwa kini mereka telah mengetahui cara mencapai kecepatan cahaya. Asosiasi Antariksa sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan drone kecil bertenaga laser. Gaya nuklir serta tabrakan materi dan antimateri juga dapat menghasilkan energi yang cukup untuk mempercepat objek hingga mencapai kecepatan cahaya. Ada juga ilmuwan lain di laboratorium terdekat sedang bekerja keras menerapkan teknologi lain, pendorong ion. Teknologi ini menggunakan partikel gas yang diakselerasi oleh medan listrik. Sederhananya, roket biasa adalah raja jalanan. Dia akan sepenuhnya tancap gas dan membakar bensin dalam jumlah luar biasa untuk berakselerasi ke kecepatan yang dia butuhkan. Tapi, pendorong ion adalah nenek tua yang hati-hati dalam mengemudi. Dia perlahan menekan pedal gas dan berakselerasi. Pada skala ruang angkasa, si nenek tua akan lebih efisien dan dapat mengemudi lebih jauh daripada si raja jalanan. Perhatikan tuh!
Namun, entah dibutuhkan berapa tahun lagi sampai ditemukan cara untuk menerapkan teknologi warp atau pendorong ion. Siapa sih yang tidak menginginkan perjalanan antar bintang? Tapi hingga saatnya tiba, umat manusia harus bisa tetap bertahan hidup terlebih dulu. Oleh karena itu, dewasa ini teknologi untuk misi mengirim manusia ke Mars sedang secara aktif dikembangkan. Kolonisasi Mars akan menjadi tahap pertama untuk membuat spesies kita hidup di galaksi lain. Ini akan menjadi semacam latihan sebelum menduduki planet-planet yang lebih jauh lagi di luar sana. Kita harus memahami bahwa meskipun kondisi di eksoplanet mungkin mirip dengan yang ada di bumi, kita masih harus menyesuaikan kondisinya. Kita harus menguji teknologi kita di Mars untuk memanaskannya hingga ke suhu normal bumi. Kita juga perlu meningkatkan tekanan atmosfernya agar air bisa berbentuk cair dan membuat lapisan ozon yang akan melindungi kita dari radiasi matahari. Setelah itu, baru kita bisa bernapas lega di permukaan Mars tanpa baju astronaut. Semua teknologi ini harus dikuasai sebelum kita dapat membuat teknologi warp yang sebenarnya. Berabad-abad lalu, manusia mengarungi samudra dan menyempurnakan kapal untuk menjelajahi bumi sepenuhnya. Sekarang kita akan menjadi generasi yang membangun kapal jenis baru dan melakukan perjalanan jauh di luar bumi. Teknologi warp akan membuka cakrawala yang luar biasa bagi kita manusia. Lihatlah galaksi kita. Ada banyak bintang, di sekitarnya mungkin ada planet-planet, dan di beberapa planet tersebut mungkin ada kehidupan. Teknologi warp akan memungkinkan kita berhubungan dengan makhluk-makhluk ini dan menjelajahi galaksi lebih cepat. Masa depan ini sudah dekat. Tak lama lagi, kita akan memiliki kesempatan bergabung dengan para pelopor, memakai baju astronot megah, dan menjelajahi ruang angkasa untuk berpetualang. Suara decit rem di jalan basah, mata pengemudi dipenuhi ketakutan. Benturan dahsyat yang memekakan telinga. Kamu membuka mata saat air hujan membasahi wajahmu dan semuanya terlihat buram pada awalnya. Lalu pandanganmu menjadi jelas dan kamu melihat langit abu-abu serta titik hitam sebuah wajah di atasmu. Kamu baik-baik saja? Maaf, aku tidak melihatmu. Dibantu oleh pengemudi yang menabrakmu, kamu pun berdiri. Untungnya, selain baju yang robek, tidak ada luka parah dan kamu tidak merasakan sakit. Eksoskeletonmu meredam semua dampaknya. Pengemudi itu hendak memanggil ambulans, tapi kamu menolak. Namun, kalian tetap menunggu polisi datang. Kamu memberitahu mereka bahwa itu salahmu karena kamu menyeberang jalan di tempat yang salah. Mereka memberimu peringatan dan membolehkan kalian pergi. Di rumah, kamu melepas baju dan memeriksa pelat kitin di sisi tubuhmu. Semua tampak baik-baik saja. Eksoskeleton adalah fitur hebat yang evolusioner. Pelat itu cukup keras untuk menerima tabrakan keras tanpa patah, tapi juga fleksibel. Sifatnya seperti per saat ada yang menabraknya. Omong-omong soal tabrakan itu, kamu jelas ingat dirimu tidak berlari menyeberang jalan secepat dulu. Kamu mengerutkan dahi dan mengayunkan tangan serta kaki. Lalu membungkukkan tubuh untuk memeriksa kecurigaanmu. Benar, kamu menjadi lebih sulit bergerak. Cangkangnya terlalu kaku. Waktunya meranggas kalau begitu. Kamu mengambil beberapa tarikan napas dalam, lantas menarik napas lagi sekuat mungkin. Kamu bisa mendengar suara kertak dari belakang. Itu cangkang keras yang retak. Tubuhmu telah tumbuh dan rasanya aneh di dalam eksoskeleton, tapi bagian luarnya tidak tumbuh, kebalikan dari dirimu. Eksoskeleton itu tidak hidup. Kamu menahan napas, dadamu mengembang, dan akhirnya retakannya cukup besar untuk melepaskan tempurung itu. Tapi pertama-tama, kamu bangun dan mengambil linggis dari mejamu yang disimpan di sana untuk alasan ini. Kamu mendorongnya ke bawah pelat di lenganmu dan membebaskan sendi sikumu. Lega rasanya. Benda keras itu jatuh ke lantai dan di bawahnya ada kulit lembut berkerut semakin keras saat kamu melihatnya. Dengan lengan barumu yang sedikit lebih besar, kamu menggapai punggung dan melepas semua tempurung di sana. Bagus, sekarang kulitmu berwarna merah muda dan berkerut. Kamu menjadi sangat peka, kulit segarmu empuk saat disentuh. Dan tak tahan pada tekanan. Butuh semalam bagi eksoskeleton untuk mengeras dan bisa melindungi. Jadi, kamu berbaring di kasur lagi dan tak lama kemudian tertidur. Di pagi hari, tubuhmu tertutupi pelat keras lagi. Bagus, ponsel bergetar dan kamu melihat pengingat. Ini Sabtu, waktunya balapan perosotan mingguan. Kamu cepat-cepat berganti pakaian.
mengambil tas olahragamu, lalu pergi. Kamu memutuskan naik motor ke arena perosotan. Tak perlu alat pelindung. Tempurung sudah cukup keras untuk meredam kecelakaan apapun. Angin mengacak-acak rambutmu, dan dalam 20 menit kamu sampai di sana. Anggota timmu melambaikan tangan dari lintasan, sudah memakai kostum olahraga. Hari ini kamu memutuskan untuk mencoba dan mengambil lintasan terpanjang dengan beberapa belokan tajam dan titik start tinggi. Kamu mulai lebih dulu. Kibasan angin langsung bertiup di wajahmu. Kecepatanmu semakin kencang. Belokan tajam pertama terlihat. Kamu meregangkan lengan ke samping untuk mengurangi kecepatan dan berbelok. Kamu berhasil. Tapi belokan kedua muncul terlalu cepat dan kamu terlambat bereaksi. Itu seperti terjadi dalam gerak lambat. Kamu mendekati belokan itu dengan kepala lebih dulu, mencoba keras untuk mengelak, tapi hanya berbelok sedikit. Lalu, kamu meluncur lurus ke jalur landai dan kamu melayang, terbang di atasnya. Lantai arena semakin dekat. Brak! Kamu berguling di rumput palsu, sambil melindungi kepalamu dengan lengan. Kamu perlahan berdiri, meraba tubuhmu untuk mencari tanda retak di tempurung. Teman satu timmu datang dengan cemas. Kamu tampak baik-baik saja, tapi ada derak dan rasa sakit di samping saat kamu memutar tubuhmu ke sisi kiri. Kamu meminta maaf, lalu pergi ke rumah sakit terdekat. Dokter memeriksa tempurungmu dan menyuruhmu menjalani ronsen. Hasilnya, kamu melihat serpihan kecil di antara dua pelat yang menusuk jaringan halus di bawahnya. Di sanalah asal rasa sakit itu. Masalahnya, pelat yang keras dan fleksibel itu terhubung rapat ke otot dan jaringan lain di bawahnya. Jadi, jika ada yang menghalangi di antara pelat, benda itu benar-benar masuk ke tubuhmu. Dokter mengambil pinset dari mejanya dan mencabut serpihan dengan hati-hati. Kamu merasakan sakit yang tajam, lalu merasa lega. Kamu berterima kasih kepadanya dan sudah akan beranjak untuk pergi saat mendengar erangan dari balik tirai di belakang ruangan. Lalu, tirai itu tersingkap sedikit dan kamu melihat lengan manusia. Tapi itu terlihat aneh, seolah-olah tempurungnya lepas. Ada yang meranggas di sini. Kamu melihat dokter dengan terkejut, tapi dia tiba-tiba berdiri dan bergegas memintamu pergi. Kamu memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi dan tetap di rumah sakit, diam-diam mengawasi ruang dokter. Pasien datang dan pergi, tapi saat waktunya makan siang, kamu melihat kesempatan. Dokter pergi dan lupa mengunci pintu. Kamu melihat sekeliling dan menyelinap masuk saat tak ada yang melihat. "Dok, itu dokter." Sebuah suara terdengar dari balik tirai. Gemetar ketakutan dan berantisipasi, kamu memegang tirai itu. Kamu pun menarik napas dan membukanya. Di baliknya, di sofa terbaring seorang pria. Perban menutupi sampai wajahnya, dengan hanya beberapa bagian tubuh yang terlihat lewat lapisan putih, dan bagian-bagian itu tak memiliki tanda bekas tempurung. Pria itu menatapmu dengan wajah kaget, lalu menekan tombol yang dia pegang di tangan kirinya. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan dua orang kekar menyeretmu keluar dari ruangan. Lalu kamu merasakan tusukan di leher dan dunia menjadi gelap. Kamu bangun karena bunyi dan goncangan. Kamu mendengar suara-suara pelan dan membuka matamu sedikit. Lewat celah matamu, kamu sadar. Dirimu ada di dalam mobil dan tepat di depanmu duduk dokter yang tadi di rumah sakit. Tapi dia berbeda. Tangan dan lehernya memang tertutup tempurung, tapi wajahnya terlihat polos dan hidup. Dia tiba-tiba melihatmu dan matanya membelalak. Dia berteriak, "Hentikan mobilnya!" Lalu bergegas mengambil sesuatu dari bangku di sampingnya. Dia memakainya di wajah dan kamu melihat itu topeng tempurung. Laju mobil merendah dan kamu melihat kesempatan. Kamu mengangkat tubuh dan langsung melompat ke pintu belakang mobil sambil berusaha membukanya. Kamu pun terjatuh, berusaha berdiri, lalu lari. Di belakangmu, dokter itu berteriak, "Berhenti, tunggu!" Tapi kamu berlari lebih cepat. Kamu berhasil mencari tumpangan ke daerah tempat tinggalmu dan berjalan pulang dari sana. Tapi saat kamu mendekati rumahmu, kamu melihat mobil mencurigakan parkir di pinggir jalan. Dengan ketakutan, kamu sadar kamu telah memberikan semua detail ke rumah sakit saat mendaftar. Mereka tahu siapa kamu dan di mana rumahmu. Kamu berbalik untuk lari sebelum mereka sadar, tapi malah berpapasan dengan dokter palsu itu lagi. Kamu mundur perlahan, tapi ada dua pria besar mendekatimu dari mobil. Kamu melihat sekeliling dengan panik. Tapi dokter itu mengangkat tangannya dengan gestur damai dan mengajakmu bicara di dalam.
Kamu sepertinya tak punya pilihan. Jadi, kalian berdua masuk ke rumahmu, meninggalkan kedua pria tadi di luar. Saat kalian duduk, dokter itu melepaskan topengnya lagi. Ternyata, dia lahir dengan anomali genetik. Kerangkanya tidak berada di luar tubuh, melainkan di dalam, dan strukturnya seperti tulang. Dia sering diejek saat kecil, dan anak-anak lain memanggilnya Mary Kurus. Jadi, dia mengambil tempurung tua dari orang tuanya dan menyesuaikannya agar muat di tubuhnya. Dia mengabdikan seumur hidupnya untuk mencari orang seperti dia, seraya menyembunyikan identitas aslinya dari orang lain. Tapi satu-satunya yang bisa dia temukan sejauh ini adalah pria yang kamu lihat di ruangannya. Dia mengalami kecelakaan mobil dan tempurung pinjamannya tidak menyelamatkannya dari luka. Lalu kamu datang. Setelah cerita itu, sang dokter meminta maaf atas sikapnya tadi dan bertanya apa kamu mau ikut serta dalam eksperimen barunya. Dia ingin memberi kesempatan bagi dirinya, pria itu, dan orang lain seperti mereka untuk hidup normal di masyarakat, dan untuk itu, dia butuh bagian tempurung yang belum terlepas. Eksperimen itu aman, dia menjaminnya. Cangkangmu akan tumbuh kembali seperti biasanya. Setelah memikirkannya sebentar, kamu setuju. Dia tersenyum dan berterima kasih. Kamu pergi ke laboratorium yang Mary sewa dan berbaring di meja atas perintahnya. Kamu melihat Jake, pria yang ada di ruangannya tadi, di meja di dekatmu, tak sadarkan diri. Dokter berkata akan memberimu obat bius menyeluruh dan membuatmu tak sadarkan diri untuk mengambil sampel tempurungmu. Kamu mengangguk, lalu dia menyuntikkan obat. Kamu bangun dengan tubuh yang terasa segar. Kamu menatap dirimu dan melihat kulit segar, perlahan mengeras, sama seperti kemarin. Di depanmu berdirilah Mary. Dia tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Kamu menoleh ke samping dan melihat Jake duduk di mejanya, dengan tempurung yang menempel sempurna di tubuhnya. Saat kamu mau bicara, otakmu mengirim sinyal ke paru-paru, mulut, dan lidah. Beberapa saat kemudian, kamu akan mengatakannya. Saat cahaya terpantul ke suatu objek, matamu menangkap dan mengubahnya menjadi impuls listrik. Lalu otak bisa ngerti objek yang kamu lihat. Saat kamu berbicara, bergerak, melihat, dan bernafas, perpindahan sinyal berlangsung di dalam tubuh selama sepersekian detik. Nah, coba bayangin matamu nggak cuma 2, tapi ada 16 miliar. Begitupun dengan tangan dan kakimu. Anatomi fisikmu memang nggak berubah sama sekali, tapi otakmu menangkap informasi dari 8 miliar manusia di seluruh dunia. Organ ini bukan lagi jadi otakmu saja, begitupun dengan pikiran di dalamnya. Tubuh manusia dikendalikan oleh satu otak yang sama. Menurutmu terdengar mengada-ada ya? Jangan salah, kecerdasan kolektif sudah ada di alam kok. Kawanan lebah dan koloni semut punya kemampuan unik untuk bekerja sebagai satu organisme tunggal. Cara kerja koloni serangga mirip dengan otak, dan setiap individunya berperan sebagai neuron. Lalu, gimana ya kalau evolusi nggak mendorong kita untuk jadi makhluk independen yang bisa berpikir sendiri? Gimana kalau pikiran kita juga diketahui orang lain meskipun kita nggak membeberkannya sendiri? Oke lah, semisal nih, semua manusia menjadi satu koloni besar dan cuma punya satu otak. Dan supaya lebih seru, kamu sendiri nggak termasuk dalam otak terpadu ini, karena kamu udah jadi penjelajah luar angkasa yang baru saja mendarat di bumi. Makhluk hidup yang dominan di sini adalah manusia. Di sini, kamu langsung disambut oleh komunikasi. Saat kamu mencoba ngobrol dengan cowok yang ada di jalan, dia menjawab, "Kami tinggal di sini." Lalu seketika pergi. "Adem, ayem, dan tentram," sahut wanita yang lagi goes di dekatmu. "Semua penduduknya," seru pekerja bangunan dari atap gedung, "mengupayakan kebaikan bersama," sambung wanita tua dari dalam rumahnya. Kalian berkomunikasi secara berurutan seolah sedang melakukan monolog. Kalau ada yang ngajak kamu ngobrol, orang lain bisa nyeletuk dan melanjutkan obrolanmu. 8 miliar manusia di bumi tahu isi omonganmu dan juga penampilanmu. Sebagai organisme tunggal, seluruh populasi dunia akan selalu tahu semua hal yang sedang terjadi. Nggak perlu lagi pakai telepon dan chat. Nggak perlu juga nanya kabar kepada teman dan kerabat melalui video call. Kamu sudah tahu kondisi mereka. Begitu juga sebaliknya. Nggak ada lagi rahasia-rahasiaan. Dan kalaupun salah satu jari kakimu mau hidup mandiri, kamu akan langsung tahu.
Kamu nggak bisa nyuri atau berbuat jahat karena sekali lagi pikiran kita satu. Kado kejutan udah nggak seru lagi karena si penerima kado sudah tahu isinya. Bahkan dia bisa tahu isi kepalamu saat kamu membelinya. Dalam kehidupan normal, setiap orang punya dunia batinnya sendiri yang penuh misteri dan rahasia. Tapi hal ini sudah nggak berlaku lagi. Di dunia ini, semua orang sama-sama tahu semuanya karena kita satu. Kita juga punya mimpi yang sama. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Dan yang pasti, nggak ada lagi kebohongan. Bagi koloni besar sebanyak miliaran orang, tujuannya cuma satu, kemakmuran bagi seluruh unit. Manusia di sini nggak bekerja untuk kepentingannya sendiri. Kita nggak menciptakan produk lalu bersaing cuma demi merek mobil, ponsel, aksesoris, atau beragam pakaian. Semua orang hidup seperti lebah di sarangnya. Banyak rumah dan bangunan dibuat serupa agar lebih efisien. Cuma beberapa yang terlihat nyeni. Arsitektur wah dan kota maju cuma dianggap hiasan. Setiap penduduk tahu betul tugasnya masing-masing. Sopir mobil itu lagi nganter kargo ke tempat tujuan. Pria ini tiap hari jalan kaki menuju kantornya. Ada juga yang naik kapal dan pesawat untuk pergi kerja. Jutaan tugas terus dilakukan dan nggak ada satupun yang sia-sia. Kalau otak menginginkan kastil, manusia langsung membangunnya. Kalau otak perlu pesawat luar angkasa, mereka juga akan membuatnya. Banyak orang bekerja di pembangkit listrik dan pabrik makanan agar semua kebutuhan mereka terpenuhi. Dengan begini, akan tercipta kehidupan yang normal dan nyaman. Koran dan pengumuman resmi tidak lagi dibutuhkan. Tiap kali ada penemuan ilmiah, semua orang akan segera tahu. Banyak juga yang diberi tugas untuk mengawasi planet dan atmosfer agar tidak terlalu kotor. Apapun akan mereka lakukan demi kebaikan bersama. Kalau satu orang mendapatkan masalah, orang lain di dekatnya akan segera membantu. Ibarat satu jari kena luka, tangan kita nggak akan bisa menggenggam kuat. Jadi, unit ini memerlukan individu yang kuat dan sehat. Tapi di sini, nggak melulu soal kerja dan bisnis. Ada kalanya, otak juga senang bersantai. Lalu digelarlah pesta meriah berskala planet. Beragam hiburan juga ditampilkan, tapi tentu berlainan dari jenis hiburan yang kamu bayangkan. Nggak ada lagi pembuat film atau acara TV. Aktor atau seleb pun nggak terlihat lagi batang hidungnya. Ngapain repot-repot pakai penulis naskah dan kru film kan? Kalau semua manusia sudah tahu alur ceritanya, bahkan endingnya, sebelum filmnya sempat dirilis, hiburan utama di sini sudah beralih ke sains. Begitu banyak sumber daya dikerahkan untuk mewujudkan penjelajahan planet dan luar angkasa. Penduduk di seantero dunia menyaksikan dengan takjub saat kapal selam menjelajahi bagian lautan yang belum terjamah. Wah, apaan tuh? Spesies yang belum pernah kita lihat berenang-renang di Palung Mariana. Sesaat setelah ilmuwan mengamati rekaman video di bawah air, seluruh umat manusia turut merayakan penemuan ini. Namun, kita masih punya PR besar terkait eksplorasi luar angkasa. Otak kita terus saja berusaha mencari makhluk lain serupa yang belum kita ketahui. Perkembangan dan pelestarian lingkungan telah menjadi prioritas utama. Tujuannya agar kita bisa belajar dan bekerja dengan nyaman. Kegiatan menulis buku dan artikel ilmiahmu akan jauh lebih cepat selesai kalau kamu berada di tempat bersih dan cukup makanan, termasuk juga air. Sesampainya di bumi, kamu sebagai pengunjung mendapat sambutan yang sangat meriah. Kamu menjadi makhluk pemikir kedua di dunia ini dan miliaran orang tertarik padamu. Tapi pikiran kolektif ini membawa beban yang sama. Otak manusia normal nggak ada yang sempurna. Kamu tahu rasanya kan saat kamu meragukanmu sendiri dan malah gamang dalam mengambil keputusan? Ada perasaan ingin berhenti saja dari pekerjaan yang kamu benci. Tapi di sisi lain, ada yang memengaruhimu agar tetap bertahan. Kamu terus-terusan menarik ulur pikiranmu dan hanyut dalam lamunan. Ini semua bisa membuyarkan fokusmu dari pekerjaan, serta bikin kamu begadang sepanjang malam. Keraguan seperti ini ada pada miliaran orang di dunia ini, kemudian memicu konflik. Bisa aja kan pekerja bangunan itu lebih suka nyetir kapal selam dan menjelajahi isi lautan? Betul, semua orang memang dibutuhkan. Pekerjaan mereka juga sama-sama penting. Tapi kan kita semua punya pilihan. Pikiran kolektif bisa marah, lelah, atau putus asa. Gimana pun juga, kita ini manusia. Saat ini, populasi manusia melambat, otak semakin lamban, dan produksi terhambat. Seakan-akan seluruh dunia kehilangan jati dirinya. Tapi cepat atau lambat, semuanya akan berlalu. Dan mood otak kolektif pun kembali positif. Kawanan lebah kembali sibuk menjalani rutinitas hariannya. Dunia terus membaik. Setiap tahun, koloni ini terus berkembang, dan jumlah kelahiran makin banyak. Suatu hari nanti, tempat dan sumber daya yang
ada bisa nggak memadai. Maka, pemukiman di planet lain menjadi langkah yang terus diprioritaskan. Pesawat pertama sudah dibuat dan akan mengirim ratusan ribu orang ke planet merah. Kalau sudah terwujud, wawasan otak kolektif ini akan meluas. Orang-orang yang masih di bumi akan tahu banyak soal Mars. Kamu sudah tinggal di bumi selama bertahun-tahun dan mendokumentasikan semua pengamatanmu tentang makhluk super aneh yang sangat efisien. Tapi, kamu juga tahu ada makhluk misterius yang tinggal di sini. Mereka hanya muncul pada malam hari, hidup jauh di bawah tanah, dan mirip dengan manusia. Tapi anehnya, 8 miliar orang dan kecerdasan kolektifnya tidak memperhatikan penghuni lain ini. Kamu segera tahu, makhluk ini adalah alam bawah sadar. Ia berada jauh di bawah sana, tapi bisa mengendalikan semua orang yang tinggal di permukaan. Layaknya otak manusia normal, pikiran bawah sadar bersifat misterius. Ia mempengaruhi emosi dan jiwa setiap manusia. Kemungkinan juga menjadi sumber impian kolektif yang dimiliki semua orang, takutan terdalam mereka, dan kekhawatiran terpadu mereka. Makhluk di sini mungkin nggak bisa menjelaskan alasan dari rasa cemas dan khawatirnya. Alam bawah sadarlah yang memegang kendali. Termasuk perilaku kita, kenangan yang tercipta. Pokoknya, semua informasi yang diperlukan masuk ke alam di bawah sana. Ia menggunakan informasi ini untuk melindungi spesiesnya. Kamu pernah punya firasat kalau kamu sudah salah langkah kan? Ya, kemungkinan kamu berada di situasi yang sama, tapi nggak begitu mengingatnya. Dan kamu bisa saja benar-benar lupa, tapi alam bawah sadarmu tetap ingat. Dan ia mencoba memandumu ke arah yang benar. Keduanya sama-sama melindungi spesiesnya, dan manusia akan tetap baik-baik saja. Cekikikanmu di waktu-waktu serius sebenarnya bukan tawa, melainkan adalah mekanisme pertahanan yang membantumu melewati masa sulit. Meskipun beberapa orang memahaminya, kamu mungkin merasa sangat tidak nyaman saat mengalaminya. Jadi, agar bisa berhenti cekikikan di momen-momen tegang, kamu perlu menggantinya dengan sesuatu yang mengalihkan perhatianmu. Cobalah menjilat atau bahkan menggigit bibir. Kamu juga bisa mencoba menggigit bagian dalam pipimu atau mencubit diri sendiri. Rasa sakit ini akan menghentikan tawamu. Kalau beruntung. Fidgeting juga bisa. Intinya, cari kegiatan yang bisa mengalihkan perhatian. Mulai dari mencetak-cetakan pulpen, menekan tombol ponsel, atau bahkan menyentuh anting. Wah, cowok nggak bisa ya? Kalau sudah tidak tahan, satu-satunya solusi yang ada hanyalah pergi. Cari alasan yang masuk akal. Misalnya, kamu mual atau butuh udara segar, dan tertawalah sepuasnya saat tak ada yang melihat. Tertawa juga bisa menjadi obat yang ampuh setiap kamu merasa stres. Tapi harus lihat-lihat tempat ya. Oke. Terkadang kamu tidak bisa pergi, dan menggigit bibir tidak mujarab lagi. Nah, cobalah fokus ke satu warna di ruangan. Cari semua benda kuning, lalu yang merah, dan selanjutnya. Memecahkan masalah kecil seperti ini bisa menstabilkan emosimu lagi. Bernyanyi di dalam hati, berhitung dari 1 sampai 20, atau bahkan meniru iklan aneh yang kamu lihat di internet semalam. Intinya adalah mengalihkan perhatian ke hal netral. Biasanya butuh waktu kurang dari semenit untuk menenangkan diri setelah kamu berhenti memikirkan apapun yang membuatmu cemas. Saat masuk ke suatu ruangan, kemungkinan semua mata tertuju padamu. Buka lebar matamu dan tunjukkan kamu juga menyambut mereka. Saat tersenyum, jaga mulutmu agar terbuka. Jika terlalu lebar, beberapa orang mungkin berpikir itu senyum palsu. Sip, waktunya menyapa semua orang. Ingat, jabat tangan lemah mungkin dianggap menyinggung. Kesan pertama selalu penting. Jika jabat tanganmu tegas, orang-orang langsung berpikir kamu orang yang ramah dan mudah bergaul. Mereka yang jabatan tangannya kuat juga lebih mudah diterima kerja. Dan yap, tak ada yang suka menyentuh tangan dingin. Jadi, hangatkan tanganmu sebelum bersalaman. Cara seseorang menjabat tanganmu bisa menunjukkan niat mereka. Salaman 2 tangan berarti dia bisa dipercaya. Dan jika seseorang menyentuh lengan atau bahumu saat menjabat tangan, mungkin artinya dia kurang pandai berkomunikasi. Untuk cewek-cewek, selalu bawa tas tanganmu di tangan kiri. Tangan kanan harus selalu siap bersalaman.
Jangan merepotkan dirimu sendiri dengan memindah tas ke tangan satunya saat kamu perlu menyapa seseorang. Trik lain agar terlihat lebih ramah di acara apapun adalah membawa minuman. Dengan begini, orang-orang di sekitarmu, entah bagaimana, merasa kamu lebih mudah didekati. Mau teman lama atau orang yang baru kamu temui, selalu sebutkan nama orang yang kamu ajak bicara. Ya, mungkin ada ratusan orang di sini, tapi kalau kamu terus menyebut nama teman bicaramu, itu akan membuat mereka merasa istimewa. Aku pernah punya teman SMA yang ingat nama-nama semua anak seangkatan. Dan aku juga ingat, semua orang dekat sama dia. Pujilah siapapun teman bicaramu. Psikolog mengatakan, semua ucapan kita memengaruhi cara orang memandang kita. Saat kamu memuji penampilan seseorang, secara tidak sadar, mereka mulai berpikir kamu baik. Begitu juga sebaliknya, saat kamu mengeluh tentang keburukan seseorang, teman bicaramu mungkin berpikir kamulah yang tidak baik, bukan orang yang kamu gosipin. Supaya makin banyak disukai orang, cobalah teknik pencerminan alias mirroring. Coba refleksikan dan ulangi bahasa tubuh teman bicaramu. Dengan begini, mereka akan selalu senang saat bertemu denganmu. Untuk bahasa tubuh, pikirkan postur tubuhmu. Jaga dagumu sejajar dengan lantai dan selalu buka dadamu. Saat duduk, silakan menyilangkan kaki agar postur tubuhmu tetap terjaga dengan baik. Banyak orang bisa dengan tak sadar merasakan suasana hati orang lain di sekitar. Jadi, kalau ingin temanmu merasa nyaman saat mereka bersamamu, jagalah suasana hatimu, atau setidaknya berusahalah. Mood positifmu akan menyebar, dan orang lain langsung menyukaimu hanya karena mereka nyaman di dekatmu. Selalu harapkan hal baik dari orang lain. Mungkin kedengarannya klise, tapi jika kamu berpikir teman bicaramu tidak baik, perilakumu ke orang ini juga akan ikut buruk. Kemungkinan besar mereka akan membalasnya. Tapi, jika kamu menunjukkan sisi ramahmu, kebanyakan orang akan melakukan hal yang sama. Yang satu ini agak kurang logis. Jika kamu terlalu baik dan altruistik, beberapa orang mungkin tidak ingin bekerja dan berteman denganmu. Kedengarannya aneh, tapi orang-orang yang terlalu tanpa pamrih membuat orang lain merasa mereka terlihat jahat. Sementara sebagian orang lain tidak percaya ada yang namanya ketulusan murni. Ya, nggak ada yang beneran suka sama si sempurna. Lagi pula memang ada. Jadi, saran dariku adalah, sesekali kamu bisa menunjukkan dirimu tidak sempurna. Psikolog mengatakan orang-orang cenderung menyukai mereka yang sesekali berbuat salah. Kamu setuju? Jangan coba-coba menyentuh orang lain tanpa henti. Sentuhan halus bisa membuat orang lain merasa kamu orang baik saat kalian mengobrol. Coba sentuh punggung atau lengannya sedikit, tapi tolong jangan terlalu lebay. Sebuah eksperimen menunjukkan pelayan yang menggunakan teknik ini saat memberi kembalian mendapatkan tips yang lebih besar. Wow, lumayan. Supaya lebih disukai, ceritakan rahasiamu ke seseorang. Pilihlah rahasia pribadi yang kedengarannya sangat penting. Tapi, lawan bicaramu harus menceritakan rahasianya juga dan berjanji takkan membocorkannya. Kepercayaan sama pentingnya dengan kesetiaan dan kejujuran. Pertanyaan basa-basi seperti, apa warna favoritmu? Boleh-boleh saja. Tapi, coba ceritain tentang cinta pertamamu dong. Mungkin bisa membantumu mengenal seseorang lebih dekat. Tapi berhati-hatilah dalam memilih pertanyaan dan tanyakan saat kamu yakin itu takkan menyakiti perasaannya. Tingkahmu di internet membentuk kesan umum yang orang miliki tentangmu. Jangan membagikan terlalu banyak foto di media sosial. Mungkin kamu mengira akan terlihat ramah dan terbuka. Tapi penelitian terkini membuktikan bahwa orang lain tampaknya tidak begitu peduli dengan mereka yang terlalu banyak berbagi kehidupan ke internet. Tapi jangan coba menjadi sebaliknya. Tidak berbagi sama sekali bisa lebih buruk daripada kebanyakan berbagi. Akan terkesan mencurigakan kalau seseorang punya terlalu banyak atau terlalu sedikit orang di daftar teman mereka. Penelitian lain mengungkapkan jumlah yang pas adalah sekitar 300 orang. Mereka yang punya teman di bawah 100 orang kurang begitu disukai. Sementara yang punya lebih dari 300 dipandang so eksis atau terlalu sibuk main medsos. Ya, nggak usah peduliin soal 300 orang deh. Kalau kamu punya 6 teman sejati yang benar-benar mengenal dan menyayangimu, itu jauh lebih baik daripada 300 teman internet. Yap, begitulah pendapatku. Oke, kembali ke tema utama. Saat bicara dengan seseorang dan mendapatkan tanggapan menyebalkan, cobalah tatap matanya. Banyak orang mulai merasa ada yang salah saat diperlakukan begitu, dan mungkin itu membuat mereka berubah pikiran. Tapi, lain cerita kalau kamu minta dibeliin mobil sama orang asing ya. Jangan terlalu mengadi-ngadi.
Setiap kali berdebat dan lawan bicaramu terus melawan pendapatmu, mulailah bicara lebih cepat. Dengan begini, mereka tak akan punya cukup waktu untuk memproses ucapanmu. Harus berpikir ulang dan mungkin mempertimbangkan kembali pendapatnya. Begitu juga sebelumnya, saat seseorang setuju denganmu, bicaralah lebih lambat agar mereka dapat menelaah obrolan dengan baik. Sekali lagi, bicara dengan cepat gak bakal bikin kamu dibeliin mobil sama orang asing. Kenapa mobil mulu sih? Caramu meminta bantuan juga penting jika kamu ingin memastikan permintaanmu terwujud. Kita semua ingin merasa penting. Jadi, kalau kamu mengatakan, "Aku pengen kamu," kemungkinan besar kamu akan mendapatkan bantuan. Batu gunting kertas sering kita pakai untuk membuat pilihan sulit, tapi ada trik untuk memenangkannya. Tepat sebelum sweet, tanyakan pertanyaan asal ke lawanmu. Seperti, "Kamu tahu nggak kita semua terbuat dari piksel?" Temanmu akan bingung dan kemungkinan besar gak akan pakai gunting. Santai aja, emang ini gunanya teman. Adalah kombinasi kata ajaib yang harus kamu katakan setiap kali seseorang berkata, "Terima kasih atas bantuanmu." Intinya, silakan katakan apa saja kecuali gak masalah yang cuma membuat temanmu merasa dikecilkan. Beberapa orang cenderung melupakan hal baik yang baru kamu lakukan untuknya, tapi malah membuatnya mengingat mereka berutang padamu. Respons baik lainnya adalah sama-sama. Aku udah jarang dengar yang satu ini. Membaca bahasa tubuh bisa membantumu membaca pikiran seseorang. Jika lawan bicaramu menutup mata, mereka menyembunyikan sesuatu atau bosan denganmu. Mungkin keduanya. Saat seseorang menyentuh mulut, penyebabnya pasti karena dia nggak sengaja mengatakan sesuatu atau lagi sariawan. Orang juga bisa dibaca dari caranya duduk. Orang yang condong ke depan saat duduk biasanya tertarik dan menyukai teman bicaranya. Jika seseorang cenderung bersandar, itu menunjukkan dia bosan dan tidak ingin diajak bicara. Mau bagaimanapun, kamu mengetahui sesuatu tentangnya. Selamat mencari teman. Hari pertama, kamu sedang berjalan ke alun-alun pusat kota. Beberapa menit lagi, kamu akan bertemu sahabatmu yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu sampai lebih cepat dan menelepon sahabatmu untuk bertanya dia sudah sampai mana. Dia mengangkat dan kamu bertanya, "Loh, ini siapa?" "Kamu siapa?" balas sahabatmu. Kamu takut, menutup telepon dan berhenti. Kamu mau kemana? Orang-orang di sekitar juga berhenti. Semua orang saling memandang terkejut. Semua bingung atas apa yang sedang terjadi. Semua orang di planet ini hilang ingatan, tapi tidak sepenuhnya. Kamu tahu dirimu adalah manusia yang hidup di abad ke-21 dalam masyarakat maju. Masalah dimulai saat kamu mencoba menghubungkan peristiwa masa lalu dengan masa kini dan masa depan. Kamu juga melupakan wajah orang lain. Kamu tidak mengenali sahabatmu yang barusan lewat, dan kamu tidak ingat punya peliharaan di rumah. Kamu tidak tahu di mana kantormu atau siapa bosmu. Kamu tahu uang itu berharga, tapi lupa apa fungsinya. Meski begitu, kamu masih ingat cara menyetir, memakai ponsel, mandi, membaca, menulis, dan mengunci pintu apartemen. Ingatan tentang kegiatan sehari-hari masih tetap ada karena kamu melakukannya tanpa berpikir, alias otomatis. Sementara sisa pikiranmu menjadi hampa. Lalu lintas menjadi macet. Orang-orang menghentikan mobil karena tidak ingat kemana mereka mau pergi. Mereka yang baru-baru ini punya SIM sudah lupa tentang aturan mengemudi dan cara menyetir. Berita dan acara langsung terganggu. Pembawa acara yang mau menyampaikan ramalan cuaca bertanya, "Apa yang terjadi?" Semua blogger dan jurnalis yang tengah bekerja menanyakan hal yang sama. Kamu menyalakan TV dan cuma bisa melihat wajah-wajah bingung. Mereka sadar sedang direkam kamera dan ditonton jutaan orang, tapi tak ada yang ingat apa yang seharusnya mereka lakukan. Sutradara, promotor, dan semua kru film juga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tak lama, semua siaran berhenti. Seluruh kota menjadi panik. Orang-orang menyadari ada yang tidak beres saat ini. Ada seorang pria berlarian menangis. Dia tahu dirinya punya keluarga, tapi tidak ingat siapa keluarganya. Perempuan yang duduk di halte bus kelihatan gugup. Dia yakin harus pergi ke suatu tempat, tapi dia tidak tahu kemana dan bus mana yang harus dia naiki. Sekelompok teman yang duduk di meja di restoran tiba-tiba merasa canggung karena tidak paham kenapa mereka makan bersama. Murid-murid yang mau ujian tiba-tiba takut. Mereka lupa semua pelajaran selama berbulan-bulan terakhir, bahkan nama pelajarannya.
Para guru juga lupa apa yang sudah mereka ajarkan. Selama beberapa jam, kamu berjalan mengitari kota yang penuh orang bingung. Semua tahu mereka tinggal di suatu tempat, tapi tidak ingat lokasinya dengan tepat. Untungnya, rumahmu tidak jauh. Dan begitu sampai di sebuah bangunan bertingkat, kamu merasa tak asing. Kamu naik 10 lantai untuk mencari pintu yang tepat. Dan akhirnya, kamu menemukan unit apartemenmu. Tapi, kuncinya tidak pas. Seorang nenek-nenek membuka pintu. "Apa kamu cucuku?" Dia bertanya dengan terkejut. "Kamu bilang sepertinya salah unit dan pergi ke unit selanjutnya." Kali ini kuncinya cocok. Kamu akhirnya sampai di rumah. Hari kedua, kamu tidak bisa mengakses web apapun untuk berkomunikasi karena semua provider di seluruh dunia lupa cara menyediakan internet. Kemudian, listrik dan pasokan air berhenti. Kamu lapar dan ingat cara membuat roti lapis. Kamu membuka kulkas, tapi tidak ada makanan. Untungnya, kamu tahu ada tempat yang menjual makanan. Kamu keluar, berjalan sebentar dan menemukan supermarket. Di dalam, kamu melihat orang-orang berjalan di antara rak-rak makanan. Kamu mengambil roti, sayuran, dan daging, lalu ke meja kasir. Kamu tahu harus melakukan sesuatu, tapi kamu tidak ingat tepatnya apa. Jadi, kamu pergi dari sana tanpa membayar. Meski internet dan TV sama-sama mati, kamu tidak bosan. Kamu menemukan kembali arti dunia. Orang menjadi diri mereka sebenarnya. Tak ada lagi yang berusaha menjadi orang lain. Bos yang tegas ternyata menjadi orang yang baik dan agak insecure. Wanita yang telah bermeditasi selama berbulan-bulan untuk mengendalikan emosinya kembali marah atas apapun. Semua orang menjadi belak-belakan. Semua hambatan internal dan sosial runtuh seketika. Kamu tidak peduli apa pendapat orang tentangmu karena semuanya menjadi orang asing. Bagi sebagian orang, ini membawa sukacita. Mereka merasa bebas dan bisa berteriak-teriak di jalanan. Yang lain takut keluar rumah karena merasa tidak aman. Hari ketiga, sampah menumpuk di apartemenmu. Banyak orang membuang sampah sembarangan dari jendela ke jalanan. Tapi karena merasa ini salah, kamu membuang sampah di wadah dekat rumahmu. Banyak ditemukan orang-orang bahagia di seluruh kota. Mereka mendengarkan musik dan menemukan kembali lagu favorit mereka. Semua orang saling berkomunikasi dengan sukacita. Tak ada lagi yang bekerja, makanan dan pakaian kini gratis. Kamu merasa ini tak akan bertahan lama. Baterai ponselmu hampir habis, begitu pula makanan dan air. Hari keempat, kamu naik sepeda mengitari kota. Kamu sadar, makin banyak sampah menggunung di jalanan. Ada banyak orang di supermarket. Mereka berebut makanan. Kemudian kamu melihat hal yang aneh. Alarm salah satu mobil yang sedang diparkir berbunyi. Pria yang lewat tersentak, lalu menendangnya. "Apa itu?" tanyanya. Sepertinya hilang ingatan ini makin memburuk. Kamu melihat penghalang di depan dan bingung bagaimana harus melewatinya. Oke, mari berjalan sejenak. Setelah 1 jam, kamu tidak tahu harus kemana lagi. Di mana rumahmu? Kamu tidak panik karena cuacanya sedang cerah. Malam harinya, kamu melihat bangku di taman yang sunyi dan tidur di sana. Hari kelima, sinar matahari cerah membangunkanmu. Kamu tidak ingat kenapa bisa ada di bangku ini dan tidak tahu kamu sedang di mana. Kamu haus, jadi kamu mencari air. Ada kolam kecil di taman. Banyak orang minum dari sana dan kamu mengikutinya. Kamu lupa air danau ini tidak bisa diminum. Karena masih haus, kamu mau mengambil sebotol soda dari toko. Tapi, apa itu toko? Apa itu botol? Hampir semua ingatanmu terhapus, hanya instingmu yang tersisa. Hari ke-6, kamu bertemu seorang wanita ketakutan yang sedang membawa tongkat. Dia meneriakkan sesuatu ke arahmu. Kamu ingin bertanya apa yang terjadi, tapi kamu tidak mengerti bahasanya. Wanita itu bergerak, melompat, membuat suara aneh, meraih tanganmu dan pergi ke suatu tempat. Kalian melintasi jalanan bersama. Orang-orang berperilaku seperti binatang. Mereka memanjat pohon, memecahkan jendela rumah, dan mengambil sisa makanan dari tempat sampah. Wanita tadi tiba-tiba berhenti dan menatapmu. Dia lupa mau kemana dan apa yang ingin dia tunjukkan. Kamu juga tidak ingat kenapa mengikutinya. Lantas pergi. Ini hari keberapa ya? Apa itu hari? Kamu nyeker di suatu tempat di hutan, berlari mengejar tupai, tapi tak bisa menangkapnya. Kamu memanjat pohon tinggi dan melihat benda vertikal aneh di kejauhan. Beberapa mengeluarkan asap. Kamu sedang melihat kota yang hancur, tapi tidak ingat apa itu kota. Malam tiba, kamu memandangi bintang dan bulan.
Kamu menjulurkan tangan untuk meraih satelit bumi ini, tapi terlalu tinggi. Kamu memanjat makin tinggi, tapi bulan rasanya masih terlalu jauh. Kamu menatapnya dan tertidur tepat di cabang pohon. Pagi tiba, kamu membuka mata dan menjerit ketakutan. Apa yang kamu lakukan di atas sini? Kamu di mana? Kenapa kamu jauh dari kota? Kenapa pakaianmu robek? Di mana ponsel dan kunci apartemenmu? Ingatanmu kembali, tapi kamu tidak ingat apa yang terjadi dalam 7 hari terakhir. Kamu kembali ke kota dan bertemu orang-orang yang sama terkejutnya. Mereka juga tidak tahu apa yang terjadi. Dan paling anehnya, tak ada yang bisa memecahkan misteri ini karena semua kamera di kota mati dan berita di TV tidak membahas kejadian ini. Peradaban bangkit lagi, tapi kini kacau. Yang kamu ingat hanyalah kamu sedang terburu-buru untuk bertemu sahabatmu, tapi sesaat kemudian, kamu terbangun di atas pohon.